Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, kami di sini dari kelompok 7 ST07. Kami akan mempresentasikan progres proyek statistika kami. Di sini kami kebetulan mendapatkan topik lingkungan dengan analisis data sekunder. Nah, di sini kami mengambil judul yaitu faktor penyebab permasalahan sampah di Jawa Barat serta solusi potensial yang dapat diterapkan untuk menguranginya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, serta metode penelitian dalam penelitian kami nantinya. Saksikan videonya ya teman-teman. Sampah merujuk kepada limbah yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya dan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik termasuk limbah hasil pembusukan atau pelapukan dari makhluk hidup, sedangkan anorganik merupakan limbah hasil aktivitas manusia yang susah diurai oleh lingkungan. Sejak 2018, Indonesia menjadi negara penghasil sampah terbesar di dunia dan telah memasang target untuk mengurangi sampah sebanyak 70% pada tahun 2025. Namun, tidak ada tren penurunan sampah yang signifikan hingga saat ini, yang memerlukan langkah-langkah untuk mengendalikan situasi ini. Salah satu provinsi yang menyumbang sampah paling banyak adalah Jawa Barat, di mana sampah dominan datang dari pasar dan juga rumah tangga masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan meliputi mengurangi sampah, yaitu menggunakan konsep 3R atau 3R, Reduce, Reuse, Recycle, yang artinya mengurangi, mengubah, dan juga memurnikan. Setiap warga harus mengambil peran dalam mencari dan menerapkan solusi tentang pencemaran lingkungan. Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, kami mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang menyebabkan sampah terbengkalai di Jawa Barat sangat banyak? Kedua, sektor mana saja yang banyak menyumbangkan sampah? Ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pencemaran akibat sampah di Jawa Barat? Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor yang membuat sampah di Jawa Barat cenderung terbengkalai. Kedua, menguraikan sektor-sektor yang banyak menyumbangkan sampah. Ketiga, menganalisis solusi yang memungkinkan untuk diterapkan untuk mengurangi tingkat pencemaran akibat sampah di Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sampah. Sampah adalah limbah yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik. Biasanya, sampah didaur ulang agar tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan berupa pencemaran dan untuk melindungi investasi pembangunan. Jenis-jenis dari tempat sampah tersebut biasanya memiliki warna yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada sampah organik. Dan biasanya sampah organik ini tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk, yang berasal dari makhluk hidup, seperti sisa makanan, daun kering, dan ranting pohon. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Dan kedua, ada sampah anorganik. Dan biasanya tempat sampah ini berwarna kuning. Sampah anorganik merupakan sampah yang memiliki sifat dan karakteristik yang dapat diurai secara langsung oleh lingkungan. Contoh material yang tergolong dalam sampah anorganik itu seperti plastik, kaleng, dan styrofoam. Manfaat dari sampah anorganik seperti ini itu untuk kerajinan daur ulang konvensional maupun daur ulang oleh pabrik. Yang ketiga itu adalah sampah bahan bahaya dan beracun atau biasa disebut sampah B3. Dan ini itu tempat sampahnya berwarna merah. Sampah B3 ini merupakan sampah yang berpotensi untuk membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan di sekitar. Contohnya itu seperti kaca kemasan deterjen dan pembersih lainnya, dan masih banyak lagi. Tujuan pengelompokan sampah B3 ini adalah untuk meminim resiko yang membahayakan di lingkungan sekitar. Yang keempat ada sampah kertas atau biasanya tuh tempat sampahnya berwarna biru. Jenis sampah kertas itu seperti karton, potongan kertas, buku, dan lain sebagainya. Sampah kertas dapat diolah kembali untuk menjadi pupuk yang baru yang lebih bermanfaat untuk di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah sampah residu, dan biasanya tempat sampah ini tuh berwarna abu-abu. Sampah residu ini biasanya lebih sulit terurai
dan memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan permasalahan di lingkungan. Contohnya itu seperti sampah residu, seperti popok bekas, pembalut wanita, bekas permen karet, dan puntung rokok. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya sebuah zat, komponen, atau energi ke dalam lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah tangan manusia atau dari proses alam. Dengan adanya pencemaran lingkungan ini menyebabkan perubahan tatanan lingkungan hidup dan kualitas alam itu sendiri. Pencemaran lingkungan ini biasanya itu ditandai dengan banyaknya sampah di sebuah lingkungan. Lalu selanjutnya prinsip 3R. Prinsip 3R ini terdiri dari reduce, reuse, sama recycle. Reduce ini artinya mengurangi. Mengurangi di sini itu mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti botol plastik. Lalu reuse yaitu menggunakan kembali. Seperti kita membawa tumbler contohnya yang dapat dipakai berkali-kali. Dan recycle yaitu mendaur ulang sampah agar bisa menjadi barang yang baru kembali dan dapat kita gunakan kembali. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan mengenai bahan dan data yang digunakan pada penelitian kali ini. Nah, adapun metode yang digunakan ialah gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis dari berbagai studi pustaka. Data sekunder yang dimaksud berarti penelitian mengacu pada data yang telah diperoleh oleh peneliti lain atau tidak secara langsung penulis ambil. Nah, adapun sumber yang kami gunakan ialah dari web CPSN, BPS, Kemendikbud, dan banyak rujukan berupa jurnal yang telah terjamin kredibilitasnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui faktor apa aja yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan terkait sampah, khususnya itu di Provinsi Jawa Barat, serta memproyeksikan solusi potensial yang dapat menjadi upaya penanggulangan atas dampak yang terjadi. Data yang telah didapat juga akan diolah agar kemudian menjadi mudah dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi pencemaran akibat sampah ini. Berikut ada beberapa langkah yang dilakukan untuk memanajemen datanya. Yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, mengolah data, dan yang terakhir adalah analisis data. Nah, di pengumpulan data ini ada nih cara yang digunakan oleh peneliti, yaitu ya kita semua untuk memperoleh data yang dibutuhkan nih. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini data yang diperoleh dari sumber lain seperti SIPSN, Sistem Pengelolaan Sampah Nasional, BPS, Badan Pusat Statistik, serta berbagai jurnal. Nah, berbagai jurnalnya di sini itu jurnal-jurnal yang diterbitkan ya sebelum 10 tahun terakhir itu. Nah, data-data tersebut nih, yang data sekunder tersebut itu digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan terkait sampah di Jawa Barat. Selanjutnya ada mengolah data. Data yang sudah terkumpul berupa faktor penyebab permasalahan sampah di Jawa Barat kemudian diolah dan dimasukkan ke dalam tabel agar mempermudah penulis dalam proses menganalisis data. Dan kemudian analisis data. Data yang sudah diperoleh akan diolah untuk menghasilkan solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh sampah. Data tren kuantitas sampah pada aksis horizontal akan ditunjukkan dengan rentang tahun 2019 sampai dengan 2023. Sedangkan peubah yang ditampilkan pada aksis vertikal ialah jumlah sampah pada tahun tertentu dengan satuan ton. Pada penelitian ini juga akan disajikan sektor-sektor yang menjadi penyumbang sampah di Jawa Barat dalam bentuk diagram Pareto. Penelitian ini menggunakan 3 jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Penyederhanaan data merupakan proses berkelanjutan dan penelitian yang melibatkan pemilihan dan fokus pada aspek penting dari data kasar. Proses ini dimulai sebelum pengumpulan data dengan mempertimbangkan kerangka konseptual, permasalahan studi, dan pendekatan yang dipilih. Peneliti menyederhanakan data dengan mengabstraksi dan transformasi informasi dari catatan lapangan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih jelas tentang topik penelitian.